Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ibu. Baik, nampaknya hari ini kalian semuanya ceria semua ya. Semangat ya semuanya. Semangat. Ya. Semangat. Baik. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, sebaiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Naiis, boleh dipimpin doanya? Baik, Ibu. Teman-teman, baiklah sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih untuk Nakiis untuk memimpin doanya hari ini. Mudah-mudahan dengan kita berdoa terlebih dahulu, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Ya, setelah berdoa, baik Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk hari ini kelas 6 siapa ya yang tidak hadir? Semuanya hadir? Hadir, Bu, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kalian akan membuat pembelajaran hari ini semakin meriah dan semakin menarik ya. Dan terima kasih yang telah hadir hari ini. Baik, sebelum ke pembelajaran untuk hari ini, boleh tidak nih Ibu mau mengecek dulu nih yang kemarin sudah dipelajari oleh kalian di minggu lalu, yaitu tentang kepemimpinan. Siapa yang masih ingat pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang siapa pahlawan wanita kita di Indonesia? Ada yang masih ingat? Raden Ajeng Kartini, Bu. Ya, betul, Raden Ajeng Kartini. Kira-kira siapa nih yang tahu kalau Raden Ajeng Kartini itu lahir tanggal berapa ya? Coba Natiwi, hafal tidak nih? Masa hafal enggak? Tanggal berapa? 21 April, Bu. Oh iya, betul, hebat. Kamu masih ingat ya, 21 April itu hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Ajeng Kartini. Ya, betul. Satu lagi pertanyaan nih. Untuk kepemimpinan untuk Raden Ajeng Kartini, itu kan dia seorang wanita yang hebat, pekerja keras, dan memiliki tekad yang kuat. Kira-kira di sekitar kalian, tokoh kepemimpinan yang mirip dengan Raden Ajeng Kartini itu siapa ya? Boleh Nak Yuli? Boleh kira-kira? Iya, saya. Boleh, silakan. Coba sebutkan kira-kira di sekitar rumah atau sekitar ini lingkungan Nayuli siapa yang mirip dengan Raden Ajeng Kartini? Coba boleh dijelaskan? Sepertinya ibu saya mirip dengan Raden Ajeng Kartini karena beliau menyekolahkan saya dari saya SMP sampai lulus SMA itu tanpa ayah. Jadi beliau berusaha sendiri untuk membiayai anaknya. Hebat sekali ya Bu ya. Alhamdulillah memiliki ibu yang perjuangannya seperti Raden Ajeng Kartini. Mudah-mudahan ibunya selalu sehat ya, Nayuli. Amin. Amin. Baik. Ya, Untuk hari ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang kepemimpinan. Karena ini pembelajaran ketiga, kita akan mendiskusikan tentang nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Ya, Bu. Oh iya, baik. Kelihatan semuanya ya di sini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. Hari ini juga kita akan melakukan diskusi sehingga kalian bisa menyebutkan negara-negara mana yang termasuk anggota ASEAN. Baik, itu mengenai tujuan pembelajaran. Di sini kita akan melanjutkan tentang kepemimpinan, yaitu pemimpinan di sekitar kita atau lingkungan kita.
Pemimpin yang baik biasanya akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Dan juga pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Contoh misal kita di kelas, pasti ketua kelasnya seperti Nais pasti akan memperhatikan dan menjaga teman-teman yang lain untuk mengajak berbuat baik. Betul tidak teman-teman yang lain? Nais mengajak berbuat baik atau sebaliknya? Berbuat baik ya pastinya ya. Baik, Bu. Iya, alhamdulillah kita memiliki ketua kelas yang sangat baik sehingga memperhatikan teman-teman di kelasnya. Untuk hari ini kita akan berdiskusi dan sebelum kita mendiskusikan, biasanya kan kita berdiskusinya memiliki kelompok. Kelompok itu mau yang lama, yang biasa kalian di pembelajaran yang lalu, atau kita buat lagi yang baru, Nak? Anak-anak gimana? Yang lama aja, Bu. Yang lama, baik. Ya. Oh ya, baik. Kalau yang lama, silakan buka buku paketnya. Kita akan sama-sama membaca kisah tentang Pak Adi. Yaitu Pak Adi sendiri adalah salah satu contoh pemimpin. Mulai dari nanti Nais, Yuli, dan Narika, dan Tiwi, silakan dengan rekan-rekan sekelompoknya itu membaca tentang kisah tentang Pak Adi. Ya, Ini Bu. ada, Iya, Bu. ya, silakan dimulai untuk untuk membacanya. Nanti sama-sama kita akan membahas. Ya. Boleh dimulai nanti apabila ada yang tidak paham atau tidak mengerti, boleh kalian tanyakan kepada Ibu. Sambil Ibu keliling ke beberapa kelompok, barangkali ada yang ditanyakan. Silakan ya, Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mendiskusikan mengenai cerita tentang Pak Adi. Baik. Sudah, Bu. Sudah. Oh, Sudah. sudah. Nais juga sudah ya. Baik. Sudah, Setelah Bu. kita membaca Natiwi, kelompok Natiwi, kelompok Nayuli juga sudah semua? Sudah, Bu. Ada kesulitan tidak untuk memahami bacaan ini? Tidak, Bu. Tidak, baik. Di sini kita melihat ada beberapa paragraf mengenai Pak Adi ya. Di sini juga kalau misalnya Pak Abdi itu seorang pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Jadi ketika kita mau belajar itu tidak harus melihat siapa orangnya, tapi apa yang bisa kita ambil dari orang tersebut. Contohnya di sini kan kita ada pembelajaran tentang Pak Abdi. Nah, setelah kalian membaca tentang Pak Abdi, silakan dengan teman-teman yang lain, dengan sekelompok kalian, itu ini ada beberapa pertanyaan yang akan kalian boleh diskusikan. Yaitu yang pertama, apa saja itu? Ada nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh Pak Abdi. Iya. Yang kedua, manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi. Dan yang ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Tolong jelaskan oleh kalian. Dan yang terakhir, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi tersebut? Nanti Ibu akan bagikan lembar kerja yang harus kalian isi. Silakan nanti kalian tuliskan nama-nama kelompok kalian dan jawaban hasil diskusi kalian. Ya, silakan untuk memulai mengisi jawaban tersebut dengan anggota kelompok kalian. Setelah selesai, ya Nak, baru kalian boleh tampil ke depan, belajar juga ya. Kan kalian sudah mau SMP, harus berani tampil ke depan untuk ini ya, memulai diskusi di depan. Jadi kalian juga belajar kepemimpinan juga di depan. Bagaimana kalian memimpin diri sendiri untuk berani tampil ke depan. Baik, Ibu mulai ya, silakan. Nanti Ibu keliling nih, kira-kira ada jawaban yang
kurang atau bisa jawaban yang kalian kurang pahami, silakan nanti sambil Ibu keliling kalian tanyakan ya. Silakan dimulai. Baik, Ya, Bu. Ya, Bu. Nais barangkali nomor 1, kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh tanyakan ke Ibu ya. Atau barangkali Ya, dari Bu. kelompok Iya. Mbak Yuli, apa yang Bu, kurang yang dipahami? nomor 1 itu, Ya, nanti kita isi semua nilai-nilai yang dimiliki Pak Abdi ya. Berarti iya. nggak cuma 1 ya, Bu ya? Boleh lebih dari 1, karena mungkin ada beberapa dari isi materi tersebut tidak hanya memberikan 1 jawaban untuk nilai-nilai Pak Abdi tersebut. Misalnya ada 2, boleh kalian tulis 2, boleh kalian tulis 3 juga. Pokoknya lebih dari 1 tidak masalah. Dan diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Kalian sebagai ketua kelompoknya, silakan sharing atau mendiskusikan hasil kelompok tersebut. Nanti boleh presentasikan di depan ya. Iya, Bu. Bu. Nak Yuli, Narika, Natiwi juga bagaimana? Nomor 2, apakah nomor 3, nomor 4 ada kesulitan untuk memahami bacaan tersebut? maaf Bu, bacanya kecil Bu, nggak Oh, baik. kelihatan. Kurang jelas ya. Boleh nanti Narika nanti boleh ke depan, barangkali kurang jelas. Biar nanti menulisnya juga kelihatan ya jawabannya apa. Nanti Ibu besarkan nih Ya, tulisannya ya. Sekarang mungkin sudah jelas ya, Ibu sudah tuliskan yang besar. Nah, di sini. ya Bu. Ya. Natiwi juga sudah. Udah, Apa Bu. barangkali ada yang kurang paham? Baik. Kalau tidak ada, sepertinya kalian sudah pinter-pinter ya. Ini sudah diisi semua. Baik. Siapa kira-kira kalau memang sudah selesai atau tidak nih semua kelompoknya? Udah, Bu. Udah, Bu. Baik. Kalau sudah, silakan mungkin kelompok siapa terlebih dahulu yang ingin maju ke depan. Ayo belajar jadi pemimpin. Kalian sebagai ketua kelompoknya boleh perwakilan dari kelompok 1 siapa, kelompoknya Naiis atau kelompok Narika, kelompok Nayuli dan kelompok Naktiwi yang mau memulai menjawab nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, atau boleh salah satu nomornya aja terlebih dahulu. Nanti kita sharing bareng-bareng. Siapa yang mau? Ayo acungkan tangannya. Atau Iis langsung nomor aja. 1, Bu. Iya, baik. Nais silakan. Kalau mau untuk nomor 1, ya. Yuli nomor 2 ya. Nanti Iya, silakan Bu. giliran. Baik. Untuk Ya. jawaban nomor 1 boleh tahu kira-kira apa yang dimiliki Pak Adi nilai-nilai kepemimpinannya? Dari teks tersebut, yang Iya. Iis lihat Pak Adi itu dia menjaga kerukunan. Jadi dia mengajarkan kepada warga-warganya untuk hidup sesuai agama gitu, untuk menjaga kerukunan di kampung tersebut gitu. Terus juga mengajarkan perilaku agar sesuai agama, menjaga kerukunan antar agama. Dengan begitu nanti warga kampung tersebut akan ada persatuan gitu. Jadi Pak Abdi itu mengajarkan persatuan, kerukunan, dan perilaku sesuai ajaran agama. Oh, baik. Berarti jawaban dari kelompok 1, kelompok Nais itu Pak Adi memiliki banyak sekali nilai-nilai kepemimpinan ya. Berarti beliau itu sudah Ya, pemimpin yang baik ya. Sudah mengajarkan beberapa iya. contoh kepemimpinan. Baik, terima kasih untuk kelompok Iya, Nais. betul. Silakan selanjutnya kelompok yang lain untuk menjawab pertanyaan nomor 2 atau 3 dan 4. Tadi Bu Nak Yuli dulu atau Natiwi dulu nih? Atau jangan berebut, nanti juga kebagian semua ya. Silakan. Nak Yuli silakan atau Natiwi boleh deh sweet biar adil ya. Tadi siapa terlebih dahulu? Nak Yuli? dulu, Bu. Ya, boleh yang mana dulu? dulu. Silakan. Natiwi nomor berapa? Jawaban kelompok Yang mana Nomor dulu dua, ini? Bu. Jangan berebut ya. Kelompok Natiwi atau Nayuli ya? Yang mau nih. Nanti kebagian semua kok. Natiwi dulu. Oh, Natiwi dulu. Natiwi dulu, Bu. Jangan. Iya, boleh. Ya, Pertanyaan nomor Natiwi 2. dulu. Boleh. Iya, manfaat. Ya.
Nomor 2, pertanyaannya manfaat apa yang diperoleh dari penduduk dari kegiatan Pak Adi? Manfaatnya yaitu Ya. penduduk menjadi rukun, tentram, dan makmur. Oh, baik. Jadi dari program kegiatan Pak Abdi itu masyarakatnya menjadi lebih rukun ya, lebih tentram dan Ya. juga mungkin solidaritasnya lebih tinggi ya. Seperti Ya, itu Bu. ya, Natiwi. Baik. Untuk Natiwi terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk nomor 3. Ya. Nayuli. Ya, saya nomor 3, Bu. Baik, silakan Pertanyaannya Nayuli. apakah Pak? Ya, nomor 3, jawabannya langsung aja ya, Bu. Enggak, ya silakan. Ya, Pak Adi dalam teks tersebut sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Pak Adi selalu mengajak warganya agar senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dan perilaku sesuai dengan ajaran agama. Sudah, Bu? Sudah, berarti memang betul ya Pak Abdi mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Baik, untuk Iya, yang Bu. terakhir barangkali kita rangkum bersama-sama ya. Kira-kira dari kalian semua kita tepuk tangan terlebih dahulu ya. Saya lupa tepuk tangan buat Nais, Tiwi, Yuli, dan Narika, semuanya hebat ya yang sudah menjawab pertanyaannya dengan teman-temannya menghasilkan jawaban yang sangat hebat. Nah, sekarang yang terakhir, apa yang kira-kira kalian teladani dari Pak Abdi? Pertama, apa saja? Coba kita sebutkan satu, dia atau beliau. Coba. Pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, betul Narika. Kedua, apa lagi? Coba boleh sebutkan? Yang tadi Menjaga kerukunan. Ya, beliau itu pemimpin yang mengajarkan bahwa kita harus mengajak kepada kerukunan atau yang menjaga kerukunan. Kemudian terakhir ketiga, kira-kira apa lagi? Satu lagi boleh. Itu, Bu, mengajak berperilaku sesuai ajaran agama. Oh, baik. Jadi beliau juga mengajak bahwa semua yang beragama itu harus sesuai dengan agamanya masing-masing, atau contohnya misalnya kita Islam harus menjaga sesama Muslim untuk saling menghormati. Contohnya seperti itu. Baik. Ya. Dari sini berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Abdi itu contoh pemimpin yang sangat baik dan menerapkan yaitu sila keberapa semuanya? Sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Ya, betul. Kita simpulkan bahwa tadi ya ada Pak Adi itu menjaga persatuan, menjaga kerukunan beragama, dan berperilaku sesuai ajaran agama. Ya, betul. Yang kedua, tadi manfaatnya apa aja? Ternyata Pak Adi mengajak penduduknya untuk menjadi lebih rukun, tentram, dan makmur. Dan yang ketiga, tadi yang kata Nayuli bahwa Pak Adi sudah mengajak penduduknya. Betul, sudah mengajak karena selalu bersyukur atas anugerah Tuhan dan perilaku sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan yang terakhir, yang diteladani tadi, bahwa kita harus berperilaku sesuai dengan agamanya masing-masing dan selalu bersyukur, menjaga juga kerukunannya. Kerukunan. Iya. Siapa nih yang kira-kira di rumahnya selalu menjaga kerukunan? Minimal di anggota keluarga kalian. Yang suka masih berantem sama adiknya. Siapa? Masih ya? Ada selalu ya? Saya Kadang-kadang, Bu. Nah, contoh Pak Adi ya, berarti harus saling menjaga kerukunan. Minimal di lingkungan terkecil dulu, yaitu keluarga. Dan juga di kelas ya, di kelas juga nggak boleh berantem nih. Biasanya nih, Narika mungkin dengan yang lainnya suka berantem, dijaga ya kerukunannya. Minimal kita belajar, jangan saling dorong-dorong, jangan saling mengejek. Apalagi yang paling sering itu mengejek nama orang tua, itu tidak baik ya. Ya. Baik. Baik. Untuk selanjutnya tadi kita membahas tentang bacaan mengenai Pak Abdi. Kita kan melihat bahwa Pak Abdi itu mengajarkan tentang nilai-nilai keagamaan atau ketuhanan, yaitu sila keberapa? Ada yang masih ingat sila pertama itu apa?
Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Baik. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu mengenai ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama, kita baca bareng-bareng yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau Tuhan kita sebagai muslim siapa? Tuhan kita Allah. ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Iya betul. Yang kedua itu kita lihat mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi kalian meskipun kalian muslim ketika memiliki teman selain muslim atau non muslim, kalian juga harus menghormati mereka dan tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat adalah agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, itu mengembangkan sikap saling menghormati. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Contohnya kalau kalian kan kalau ibadah di mana? Di masjid atau musola ya. Kalau contoh kalau orang Kristen kita ibadah di mana? Di Orang Kristen? gereja. Gereja, betul. Jadi ketika kalian melihat orang lain beribadah, kalian harus menghormatinya. Dan yang terakhir, kalian tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kalian orang Islam, jangan bilang dengan enaknya kalian bilang, ayo kita ke Islam. Tapi kita silakan, orang lain itu bebas memilih kepercayaannya masing-masing. Sampai sini, kalian sudah paham mengenai kepemimpinan yang mengandung sila ketuhanan Yang Maha Esa dari bacaan Pak Abdi ya. Silakan kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Jangan lupa ya, kalian sholat 5 waktunya dan memiliki kebebasan agama yang lain. Baik. Ada yang kurang paham? Nais, Narika. Paham. Baik, terima Sudah paham, kasih. Bu. Kalian itu anak-anak yang hebat dan luar biasa. Nah, sekarang ternyata Pak Abdi itu contoh yang sangat hebat ya, bisa menerapkan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Kira-kira bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Ada yang bisa jelasin nih enggak? Penerapan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh aja. Mengadakan ini Bu, acara Maulid Nabi. Ya. Ya, betul. Berarti kalian mengerjakan ini ya, kegiatan-kegiatan beragama sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Seperti itu contohnya kalian berpuasa gitu ya, kemudian menjalankan ibadah sesuai agamanya. Kalau kita berarti sholat, seperti itu ya. Baik. Nah, di sini kalian tadi sudah menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa yang tadi Ibu sampaikan bahwa kalian jangan tinggalkan sholat ya. Apalagi kalian sudah besar ya, sudah mau balik berarti kalian sudah harus belajar sholatnya lebih rajin. Dan juga kalian harus menghormati sesama pemeluk agama atau yang berbeda. Baik, di sini setelah kita menjelaskan tentang negara kita yang sudah menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan, kira-kira ya Indonesia sebagai negara kita itu hubungannya bagaimana ya dengan negara lain? Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu berada di benua apa? Asia, Bu. Oh, Asia, betul. Nah, kalau negara Asia itu biasanya kan suka ada organisasi yang aktif nih. Indonesia itu aktifnya contohnya kerjasamanya ada di negara ASEAN. Kalian ini tahu nggak kalau di Indonesia itu kan memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Di sini dengan adanya kerjasama berarti kita bisa memperluas kekayaan kita, bisa mengekspor atau mengimpor kepada negara lain yang akan menguntungkan negara kita. Setelah ini Ibu akan membahas
mengenai negara-negara ASEAN ya, negara di mana yang Indonesia juga termasuknya. Kita lanjutkan dulu ya. Silakan, kalian Ya, bisa lihat di Bu. sini ada Ya. peta mengenai negara-negara di sekitar Indonesia. Nah, kira-kira Indonesia sebelah mana? Kalian tahu lambang Indonesia itu apa? Warnanya Merah, Merah merah putih, Bu. merah Bu. putih. Merah putih, baik. Ya. Iya. Kalau merah putih, kita lihat, kita sebutkan dulu ya. Negara yang ada di Asia Tenggara itu kita sebutkan ada apa aja? Coba Nais, Indonesia, Singapura, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Brunei, Filipina, iya. Vietnam, Ya, boleh semuanya Kamboja, sebutkan Kamboja, Laos, Thailand, Thailand, dan Myanmar. Myanmar, ya. Dan Thailand. Myanmar. Ya, baik. Kalau Vietnam. untuk berarti ada berapa itu? Ada 10 ya. 10 anggota Ya, ini ya. ASEAN. Kelompok atau misalnya ini organisasi ASEAN itu ada 10. Ada Indonesia termasuknya dan 9 anggota lainnya. Nanti kalian harus hafal nih organisasi ASEAN ini dengan anggota-anggotanya. Nah, di sini ada negara apa saja yang kira-kira masuk dalam wilayah Asia Tenggara dan negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN. Ya, tadi kita udah sebutkan ya. Tadi ada berapa anggota ASEAN Ya. itu? Ada 10. Ada 10. 10. Ada 10. Ya, sedangkan kalau ada 10 berarti Ya. banyak ya di sini ya. Kelihatan ya di sini ada negara yang termasuk Ya. negara ini ya, negara yang termasuk Asia Tenggara dan juga yang masuk ke dalam anggota ASEAN. Jadi tidak semuanya ya, hanya 10 anggota ASEAN tersebut dari 11 ini ya, 11. Jadi hanya Ya, satu yang tidak 11. termasuk. Baik. Jadi kalian nanti harus menghafalkan ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Timor Leste, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei, dan Myanmar. Baik, di sini negara yang masuk anggota ASEAN tersebut itu adalah ada contohnya ya, itu ada beberapa presiden dari semua anggota ASEAN tersebut. Nanti kalau kalian sudah hafal, ini akan dilanjutkan ketika kalian masuk SMP. Nanti kalian akan mengenal lebih lanjut mengenai organisasi selain ASEAN, karena Indonesia tidak hanya mengikuti ASEAN saja. Ada beberapa organisasi beberapa negara yang Indonesia ada di dalamnya sebagai anggota. Baik, kira-kira sampai sini kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai ASEAN? Atau kalian masih bingung nggak? Ada, Bu. Tidak ada, baik. Nanti untuk selanjutnya, untuk hari ini, karena sebentar lagi kita mau jam istirahat, jadi kita akan menutup pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Ibu ingin tahu kira-kira apa saja yang sudah kita bahas mengenai pembelajaran hari ini. Tadi apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam kepemimpinan Pak Abdi ya, tadi mengenai Pak Abdi. mengenai yang ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalian harus apa? Menjaga kerukunan, kemudian saling menghormati ya. Kemudian juga kalian juga harus menerapkan ajaran sesuai kepercayaan masing-masing ya. Tapi yang Ibu ingat sebagai muslim, kita harus tinggalkan sholat ya, itu yang paling pasti. Ya, ibadahnya ditingkatkan karena kalian sudah besar, sudah kelas 6. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang mau menyimpulkan lagi nih. Atau bolehlah sebelum kita tutup, ada yang mau menyebutkan 5 anggota ASEAN. Tadi yang kita baru pelajari. Atau 3 lah. 3 nih, 3. Boleh silakan, Nayuli? Ya, Bu. Iya. Bu, Laos. Ya. Thailand?
Filipina, Oh iya, satu lagi? Laos, Iya, Filipina, iya. Singapura. Oh baik, hebat. Berarti kalian minimal sudah ada yang hafal ya dari 10 negara yang termasuk anggota ASEAN. Jangan dilupakan, Indonesianya juga masukkan ya, karena Iya, Indonesia negara kita. Iya. Baik. Untuk hari ini, terima kasih untuk kerjasama kalian ya. Hari ini kalian hebat-hebat semuanya. Kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, sudah bisa berdiskusi secara kelompok dan maju ke depan semuanya, dan juga memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi hari ini Ibu bilang luar biasa untuk kalian ya. Angkat jempol buat kalian semua yang sudah hebat, karena kalian anak-anak Ibu yang paling hebat semuanya ya. Dan untuk minggu depan pembelajarannya masih mengenai ASEAN. Kita akan lanjutkan lebih jelasnya mengenai peran Indonesia di dalam anggota ASEAN di bidang politik dan ekonomi. Sampai sini, kalau memang tidak ada yang ditanyakan kembali, atau ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Kalian sudah mengerti. hebat dan sudah pintar. Terima kasih untuk hari ini. Boleh kita tutup dulu dengan doa lagi. Silakan Nais, boleh pimpin lagi untuk penutup doa pembelajaran hari ini, agar kita semuanya diberikan kesehatan dan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Boleh Nais tutup doanya? Baik. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kafaratul. Baik anak-anak, hari ini kita sudahi dulu pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, boleh nanti untuk Ketua kelas, Nais, untuk menutup pembelajaran dengan doa. Silakan Nais. Baik, baiklah teman-teman, sebelum kita menyudahi pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa, membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah, terima kasih Nais untuk memimpin doanya. Mudah-mudahan dengan kita berdoa di akhir pembelajaran ini, kita semua bisa diberikan kesehatan, berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Dan saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa satu, senyumnya mana? Iya, baik. Jangan lupa untuk tersenyum dan bersiap-siap untuk pembelajaran mata pelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.